Dia ini bernama Octavio. Dia merupakan salah satu petarung MMA terbaik di Jerman. Saat itu dia akan menghadiri acara ulang tahun Leonie, anaknya yang akan berusia 8 tahun. Namun dia sedikit kebingungan dengan ucapan apa yang harus dia gunakan supaya putrinya merasa bahagia. Belum selesai menulis, dia tiba-tiba dipanggil temannya yang bernama Cosima. Cosima ingin mengajaknya sparring karena beberapa jam ke depan dia akan melawan Benko, yang merupakan salah satu petarung terkuat di kelasnya. Selesai latihan, Paul, seorang manajer Octavio, datang untuk mempersiapkan keberangkatannya ke arena pertarungan. Tapi Octavio merasa tidak tenang karena seharusnya dia mendatangi acara ulang tahun putrinya. Karena kalau tidak datang, mantan istrinya akan sangat marah kepadanya. Untuk menenangkan pikirannya, Octavio memutuskan untuk menelpon putrinya Leonie. Gegessen, damit Platz ist für die Torte. Du kommst nicht, oder? Natürlich komme ich. Ich komme auf jeden Fall, versprochen. Saat itu, Cosima dan Octavio memperlihatkan gambar kucing yang dia rencanakan sebagai kado ulang tahun putrinya. Setelah itu, Octavio berangkat ke arena pertarungan bersama dengan Paul dan Cosima. Karena jadwal pertandingannya bersamaan dengan ulang tahun Leonie, Octavio meminta tolong kepada Paul untuk membeli kue dan membawa anak kucing supaya dia nantinya bisa langsung pergi ke ulang tahun putrinya. Namun, Paul terlihat seperti tidak mau melakukannya. Octavio lalu mengatakan kalau dia berjanji akan membuat Benko babak belur jika Paul mau melakukan permintaannya. Das ist doch kein Katzenladen. Sesampainya di arena, saat berjalan menuju ruang ganti, mereka tidak sengaja berpapasan dengan kelompok gangster yang dipimpin oleh seorang mafia yang bernama Chino. Octavio pun terpaksa mendengar omongan dari mafia itu. Aus seinem Gesicht Bescheid. Di sana juga Octavio melihat Benko yang baru saja sampai. Di saat yang bersamaan, Chino terus saja berbicara yang membuat Octavio marah dan langsung mendorongnya. Octavio kemudian masuk ke ruang ganti dan tanpa buang waktu, dia segera memakai sarung tangan dan bersiap untuk bertarung. Di saat itu juga, dia ditelepon oleh mantan istrinya yang bernama Mina. Wanita ini marah kepada Octavio karena dia sudah berjanji akan datang ke acara ulang tahun Leonie. Tapi Octavio malah lebih memilih pertandingan dibanding dengan datang ke pesta ulang tahun anaknya. Mina juga mengatakan kalau Leonie rela tidak makan demi menunggu kue ulang tahun yang dijanjikan oleh Octavio. Wenn du keinen Bock hast, deine Tochter zu sehen, dann sag's ihr. Ausgemacht, du kommst um 5. Kinder gehen um Mendengar perkataan Mina barusan, Octavio marah membanting kursi yang ada di sana. Octavio merasa sangat kesal kenapa dia harus bertanding di hari ulang tahun putrinya. Paul yang ada di ruangan itu mencoba menenangkan Octavio agar tetap fokus pada pertarungan. Karena klub MMA mereka sangat membutuhkan uang dari pertandingan ini. Paul juga mengatakan kalau pertarungan sudah selesai, dia akan langsung mengantarnya ke acara ulang tahun Leonie. Ketika Octavio sudah lebih tenang dan akan masuk ke arena, tiba-tiba dia ditelepon seorang pengacara. Pengacara itu mengatakan kalau hak asuh anaknya akan diberikan kepada Mina sepenuhnya, karena Octavio sudah dianggap melanggar kewajiban sebagai orang tua. Ich bin's. Was? Ich hab einen Kampf. Mina beantragt das alleinige Sorgerecht. Begleite Sie als Anwalt. Morgen hast du die Papiere im Briefkasten. Tanpa pikir panjang, Octavio memutuskan untuk mendatangi Leonie saat itu juga. Karena Mina hanya memberi waktu 1 jam. Dan jika dia gagal, maka hak asuh anaknya akan hilang. Melihat Octavio yang bertingkah aneh, beberapa orang yang ada di sana ikut kebingungan. Kenapa Octavio tiba-tiba mengganti pakaian dan berjalan keluar dari arena pertandingan. Di sisi lain, anak buah Chino berusaha mengejar Octavio. Karena ternyata mereka telah memasang taruhan besar untuk kemenangan Octavio. Sementara itu, Octavio yang waktunya terbatas buru-buru menaiki taksi yang ada di sana. Sag mal Name. Di dalam taksi, Paul menelponnya. Dia mengatakan kalau orang-orang marah akibat tindakannya itu telah merugikan mereka. Tapi Octavio tidak punya pilihan lain. Tak berselang lama, taksi yang ditumpangi Octavio malah terhalang macet di jalan. Dan orang-orang yang mengejarnya pun sudah semakin dekat di belakangnya. Octavio lalu memutuskan keluar dari mobil dan berlari sekencang mungkin. Tapi sialnya dia malah terkepung oleh Chino dan anak buahnya.
Chino berusaha membujuk Octavio untuk kembali ke pertandingan supaya uang taruhannya tidak hilang begitu saja. Namun Octavio tetap memilih untuk pergi ke ulang tahun anaknya, supaya dia tetap memiliki hak asuh terhadap putrinya. Mendengar itu, Chino menyuruh anak buahnya untuk menangkap Octavio. Tapi Octavio tidak tinggal diam dan mencoba melawan. Namun Octavio berhasil dikalahkan dan langsung dibawa kembali ke arena MMA. Di dalam mobil, Octavio kembali melakukan perlawanan. Saat itu, Octavio ditelepon ibunya yang membuat anak buah Chino menunggunya sampai dia selesai bicara. Ist Gott schlecht? Nina sagt mir gerade per SMS ab. Sag mir, was los ist. Setelah itu, Octavio pergi dari sana. Dan anehnya, dia tidak dikejar lagi. Octavio lalu menelpon Paul dan menanyakan Chino yang tiba-tiba mengejarnya. Paul mengatakan kalau Chino adalah seorang mafia yang bertaruh sebanyak 75.000 euro atau sekitar 2 miliar rupiah hanya untuk kemenangan Octavio. Selain itu, Chino juga berencana untuk mengatur pertandingan agar Octavio bisa menang di ronde ketiga. Der Kampf war gerickt. Der Kampf war gerickt. Scheiß Benko soll sich in Runde 3 Knockout gegen dich einfangen. Octavio kemudian pulang ke gym miliknya untuk meminta bantuan dari teman-temannya. Tapi tiba-tiba anak buah Chino datang. Situasi menjadi menegangkan sampai akhirnya Octavio terpaksa harus melawan mereka semua. Di saat teman-temannya melawan mereka semua, Octavio menggunakan kesempatan itu untuk pergi dari tempat itu. Di persimpangan jalan, dia bertemu mobil polisi yang sedang berpatroli. Octavio mencoba mendekati kedua polisi itu agar anak buah Chino berhenti mengikutinya. Namun sialnya, Octavio malah dikira menghina polisi itu, yang membuatnya dibawa ke kantor polisi. Vorsicht. Bleib mal stehen jetzt. Kannst gleich mal mitkommen, bitte, ja? Di dalam mobil polisi, Octavio mengatakan kalau dia tidak bermaksud menghina polisi. Namun tiba-tiba anak buah Chino sengaja menabrak mobil polisi itu untuk menangkap Octavio. Namun beruntungnya, dia berhasil kabur lagi. Di saat itu, Paul menelponnya. Dia mengabarkan kalau teman-temannya di gym mengalami patah tulang yang cukup parah, yang membuat mereka harus terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, Paul juga membujuk agar Octavio kembali ke arena pertandingan, agar masalahnya dengan Chino bisa selesai dengan baik-baik. Liegt im Krankenhaus, hat 2 Rippen gebrochen. Bruno geht nicht sehen. Okay, scheißegal. Tapi Octavio tetap keras kepala, karena yang dia inginkan hanyalah hak asuh putrinya. Octavio mencoba menelpon Mina dan mengatakan kalau dia sudah berada di depan toko kue. Tidak hanya itu, dia juga meminta maaf kalau Leonie terlambat bahkan gara-gara kuenya belum sampai. Saat Octavio akan membawa kue itu, anak buah Chino datang lagi. Mereka kembali meminta Octavio untuk kembali ke arena. Tapi karena Octavio menolak, anak buah Chino pun memukul kue ulang tahun. Melihat itu, Octavio merasa sangat marah. Setelah mengajar mereka semua, Octavio secara tidak sengaja bertemu dengan Benko yang sedang mencarinya untuk bertanding. Benko pun mengejarnya. Ketika sedang dikejar, tiba-tiba temannya yang bernama Jack datang menggunakan motor. Jack menawarkannya untuk naik ke motor supaya dia bisa kabur dari sana. Octavio lalu meminta tolong kepada Jack untuk mengantarkannya ke stasiun bawah tanah karena dia harus segera bertemu dengan Leonie. Sedangkan jarak rumahnya masih cukup jauh. Namun Jack malah menjebaknya dan menyerahkannya kepada seorang mafia wanita yang bernama Jenna. Ternyata Jack adalah salah satu anak buahnya. Selain itu, mereka juga memiliki masalah dengan Chino. Yang ternyata Chino memiliki hutang di Jenna yang belum dibayar sampai sekarang. Para mafia ini lalu mengikat Octavio dan menginterogasinya. Dia diberi pertanyaan dan kalau dia tidak bisa menjawab, maka mereka akan membakarnya hidup-hidup. Mereka sebenarnya hanya ingin tahu apakah Octavio bekerja untuk Chino. Octavio dengan tegas menjawab
kalau dia tidak bekerja untuk siapapun dan hanya ingin mengunjungi acara ulang tahun anaknya. Mendengar itu, Jenna pun merasa salah tangkap. Tapi meskipun demikian, dia tetap ingin memanfaatkan Octavio untuk menangkap Chino. Bankstraße 8. Okay, gleich sag Wir jetzt. haben den Sportler hier. Du kommst jetzt her und sagst, Tak berselang lama, anak buah Jenna bersembunyi di belakang Octavio sambil menunggu Chino datang. Terungkap fakta kalau ternyata mereka berniat akan membunuh Chino dan Octavio secara bersamaan. Octavio yang menyadari hal itu pun langsung bangkit saat itu juga. Berkat kemampuan bela dirinya, Octavio mampu menghindari tembakan dan langsung berlari ke kereta bawah tanah. Di dalam kereta, dia meminta salah satu penumpang untuk melepaskan ikatannya. Tapi penumpang itu menanyakan apakah Octavio orang baik karena ternyata video kebrutalannya sudah viral di media sosial. Tak berselang lama, Octavio menerima telepon dari anaknya. Leonie merasa kecewa dengan ayahnya yang tidak kunjung datang. Leonie juga mengatakan kalau dia akan memakan kue ulang tahun pemberian ibunya daripada kue pemberian ayahnya. Mendengar itu, Octavio berjanji kalau dia pasti datang tepat waktu. Saat keluar dari kereta, Octavio bertemu kembali dengan Benko. Namun, saat akan kabur, dia malah menemukan jalan buntu. Di sini, Benko terlihat kebingungan kenapa petarung hebat seperti Octavio berusaha kabur dan tidak mau menghadapinya. Tapi Octavio tidak punya banyak waktu untuk menjelaskannya. Dan akhirnya mereka berdua pun bertarung. Setelah mengalahkan Benko, dia langsung keluar dari tempat itu supaya dia bisa datang ke acara ulang tahun dengan tepat waktu. Namun, ketika sudah di luar gedung, dia melihat Paul sedang berada di sana. Dan saat itu juga dia menyadari kalau selama ini Paul telah mengkhianatinya. Jadi, selama ini smartwatch milik Octavio telah disadap oleh Paul, sehingga dia bisa memberitahu lokasinya kepada Chino. Dan gara-gara itu, anak buah Chino bisa dengan mudah mengikutinya kemanapun dia pergi. Mengetahui hal itu, Octavio merasa tidak habis pikir kenapa manajernya sendiri tega mengkhianatinya. Dia langsung mendatangi Paul dan mengatakan kalau dia akan membunuhnya. Paul berusaha menjelaskan alasannya kalau dia terpaksa bekerja sama dengan Chino agar bisa mendapatkan uang 500.000 euro dari hasil pertarungannya. Dan nantinya uang itu juga bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Tapi Octavio tetap merasa kecewa karena dia tidak membicarakannya terlebih dahulu. Dia pun menyuruh Paul untuk pergi dari sana sebelum dia membunuhnya. lauf. Verpiss dich. Halt deine Fresse. Setelah Paul pergi, dia menyadari kalau waktunya yang tersisa hanya tinggal 17 menit lagi. Tanpa peduli dengan rasa sakit di tubuhnya, Octavio langsung pergi menuju rumah orang tuanya. Sesampainya di sana, kedua orang tua Octavio sangat terkejut dengan kondisi anaknya yang penuh dengan luka. Tapi Octavio mengatakan kalau dia hanya mengalami kecelakaan kecil. Tidak lama setelah itu, Paul kembali menelponnya dan meminta maaf atas semua hal yang telah terjadi. Selain itu, dia juga mengatakan kalau niatnya adalah ingin memperbaiki keuangan gym mereka agar bisa menaikkan gaji para pelatih. Namun, ternyata permintaan maafnya tidak tulus karena Paul berbicara sambil ditodong senjata oleh Chino. Ja, halt. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich es tun. Octavio pun menyadari kalau manajernya sedang ditodong karena mendengar suara pelatuk dari pistol. Alhasil, Octavio pun mengatakan kalau dia tidak akan mengunjungi Leonie lagi agar Paul dan Chino tidak menjebaknya lagi. Di sisi lain, bapaknya menasihati Octavio untuk menghadapi masalahnya dengan berani dan jangan pernah menyerah seperti pecundang. Mendengar itu, Octavio langsung pergi untuk menghadapi masalahnya. Dia menelpon Paul dan memberitahu kalau dia tidak akan pergi ke penampungan hewan untuk mengambil kucing yang menjadi kado ulang tahun putrinya. Di sini Octavio berencana untuk mempertemukan Chino dengan anak buah Jenna. Dia juga memberitahu Jack kalau dia akan berada di penampungan hewan. Wollen nur Chino, Mann. Ich hab mich gerade fast umgebracht. Ja, du bist ja... Woher weiß ich, dass deine Leute mich in Ruhe lassen? Sesampainya di sana, ternyata penampungan hewan sudah tutup. Dan Octavio langsung diusir dari sana.
Namun karena waktunya kurang dari 10 menit lagi, Octavio terpaksa membuka paksa pintu itu. Setelah berhasil masuk, dia langsung mengambil seekor kucing dari kandangnya. Di waktu yang bersamaan, dia juga menelpon polisi setempat agar mereka bisa menangkap Chino di sana. Habt ihr einen Hinterausgang? Tidak lama kemudian, Octavio terkejut karena Chino sudah berada di sana dan langsung menyeretnya keluar. Chino memaksa Octavio dan Paul untuk berlutut karena dia akan segera mengeksekusi mereka. Ab jetzt! Jeden Tag freiwillig eure verfickten... Tapi polisi tiba-tiba datang dan terjadi baku tembak antara mereka. Sementara itu, Chino membawa Octavio dan Paul ke sebuah bangunan kosong. Saat mereka akan dibunuh, tiba-tiba meskipun dikeroyok 3 orang, tapi Chino tetap bisa memberi perlawanan karena kondisi Octavio yang sudah terluka cukup parah. Selain itu, Paul juga tidak memiliki keahlian bela diri sama sekali sehingga mudah untuk dikalahkan. Namun, sayangnya mereka tidak bisa membunuh Chino yang berhasil melarikan diri. Setelah Chino pergi, Paul meminta maaf lagi kepada Octavio. Kali ini dia benar-benar tulus tanpa ada paksaan dari siapapun. Sebagai seorang teman, Octavio pun memaafkannya. Sekarang dia harus segera pergi ke acara ulang tahun putrinya, karena waktu 1 jamnya telah habis. Di perjalanan menuju rumah Leoni, Octavio lagi-lagi dihalangi oleh Chino. Namun tiba-tiba saja Chino terjatuh. Octavio akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya ke acara ulang tahun anaknya. Sesampainya di sana, tiba-tiba Octavio terjatuh. Namun saat itu juga Leoni datang dan langsung memeluknya. Saat itu Octavio meminta maaf kepada Leoni. Namun Leoni sama sekali tidak merasa marah kepada ayahnya. Anaknya justru menenangkan hati sang ayah. Hast du was gegessen? Kommst du mit rein? Di sisi lain, Mina melihat momen itu bersama suami barunya. Dan mereka pun ikut senang dengan kehadiran Octavio. Selain itu, mereka juga berniat untuk mencabut gugatan hak asuh anaknya, agar Leoni bisa bermain bersama ayahnya sampai dia dewasa.